hormat dan kemuliaan, pujian dan sembah kami peruntukkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sekarang waktunya kami akan dengar firman-Mu. Layakkan dan kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tetap mencengkram kami. Amen. Dan membuat firman Allah menjadi benih yang hidup, supaya keluar dari tempat ini kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami diberkati, dan kami boleh menjadi berkat. Kami akan menjadi saksi-saksi dari kuasa Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, saya hendak menyampaikan terakhir khotbah tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang ada di mana-mana. Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Tetapi bukan berarti Tuhan mau menyatakan dirinya dengan sembarangan. Sekalipun Allah itu maha hadir, sekalipun Allah ada di mana-mana, Allah hanya menyatakan dirinya, memanifestasikan keberadaannya ketika Allah disembah, dihormati, disanjung tinggi, dan diagungkan. Sebuah tempat yang sering kali kita pakai untuk melakukan itu adalah di dalam gereja. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10. Karena gereja seringkali menjadi bagian di mana Allah memanifestasikan hadirat dan kemuliaannya, maka seringkali orang juga memiliki pandangan yang salah tentang ketika mereka hadir di dalam sebuah gereja atau ketika mereka sedang beribadah. Kita membuka dulu 1 Timotius pasal 6. Karena keterbatasan waktu, kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hidup dalam kemuliaan Allah seringkali dihubungkan dengan pengertian, dengan ibadah kita akan menerima berkat materi dari Tuhan. Dengan ibadah kita akan mendapat kekayaan. Dengan ibadah kita akan menerima kelimpahan harta benda. Adalah balasan yang wajib diberikan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita beribadah, kita akan mendapat keuntungan. Tapi apakah keuntungan itu identik dengan yang saya sebutkan tadi? Haruskah keuntungan itu identik dengan kekayaan materi dan harta benda? Mari kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 8.
adalah bagian Tuhan. Ketika saudara mengerjakan bagian saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah, saudara datang ke gereja, saudara bersekutu, itu berguna dalam segala hal. Kata segala hal garis bawah yang terutama, karena di dalam ibadah saudara mengingat janji Allah. Saudara menerima janji Allah karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji tentang providensia Allah. Bapak Ibu jemaat umat Allah dipelihara, disertai, dilindungi oleh Allah. Dan dikatakan juga untuk hidup yang akan datang. Ingat Bapak Ibu, semua ini berbicara tentang hal-hal yang bernilai rohani. Bukan berarti Allah menyepelekan masalah jasmani Bapak Ibu. Anak tunggalnya saja diberikan, apalagi cuma masalah makanan, minuman, pakaian, papan, tempat tinggal. Percayalah Bapak Ibu, ketika Allah memanifestasikan kemuliaannya, ada banyak keuntungan-keuntungan rohani yang akan kita peroleh dan kita dapatkan. Karena itu kembali di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Dikatakan asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup. Tuhan tahu yang esensi. Tuhan tetap bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, anak-anak kita. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, Alkitab ini memandang kekayaan itu sebagai bagian dari berkat Allah. Dan kekayaan atau kelimpahan itu bukan tujuan utama hidup kita. Kalau tujuan utama kita adalah kekayaan atau harta benda, apa bedanya gereja dengan tempat pesugihan? Kok nggak ada yang amin? Apa bedanya gereja dengan gunung-gunung tertentu yang dipuji, dipuja, disembah, dihormati? Karena setelah pulang dari sana menjanjikan berkat-berkat secara jasmani. Lalu timbul banyak pertanyaan, Pak, Bapak ngomong seperti itu, Bapak lupa ya bahwa banyak ayat di dalam firman Tuhan yang menjamin dan menjanjikan kita ini prosper, kita ini makmur, kita hidup berkelimpahan. Tunggu dulu Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan. Seringkali manusia mendiskreditkan firman untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak gereja yang akhirnya terbentur karena membawa umat tidak sampai pada tujuan yang sebenarnya. Saya ingin menunjukkan Mazmur 35 dengan Bapak Ibu dalam ayat 27. Ini dalam terjemahan King James itu jelas dikatakan, Mazmur 35 ayat yang ke-27. Ini seringkali disinyalir ini adalah kerinduan Tuhan, ini isi hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak ingin satu orang pun di antara kita mengalami kemiskinan. Dikatakan di dalam ayat 27, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Kata keselamatan dalam King James disebut kemakmuran. Jadi Tuhan itu menginginkan, Tuhan itu merindukan, Tuhan sudah menetapkan supaya setiap kita mengalami kemakmuran. Terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan menginginkan keselamatan hambanya. Ketika membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, semua langsung berkata yang Tuhan mau di dalam keselamatan termasuk include ada kemakmuran. Lalu Bapak Ibu seringkali kita terjebak di sana. Lalu kita membaca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Mari kita lihat dengan cepat.
Karena keterbatasan waktu yang ada, dikatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, aku datang, Anak Allah datang supaya saudara dan saya, supaya gereja dan umatnya, supaya mereka mempunyai hidup. Tidak hanya hidup, tapi memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara, seringkali ayat ini juga dipakai menjadi dasar dan sandaran agar kita hidup kaya di dalam Kristus. Alkitab berkata, memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah di sana. Itu bukan kata bios yang dipakai, tetapi zoe. Bapak Ibu harus memiliki kualitas kehidupan Allah, karakter Allah, buah-buah Roh Kudus yang kita manifestasikan di dalam hidup kita. Itu yang harusnya dimaksud oleh ayat ini. Tapi ada banyak orang yang menyelewengkan dengan akhirnya berkata berlimpah-limpah secara harta benda. Bapak Ibu, saya tidak memungkiri bahwa berkat Allah lah yang menjadikan seseorang kaya. Tetapi jangan niat hatimu mengejar kekayaan. Nanti saya akan jelaskan. Kita lihat 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Seringkali ayat ini juga dipakai agar kita mencintai uang dan memburu uang. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Mari kita membuka 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Surat Yohanes yang ketiga, atau 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan King James, kata baik-baik dituliskan makmur. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, disebutkan kemakmuran. Nah, ayat-ayat ini yang seringkali dipakai. Orang yang sehat harus mencintai uang, harus memburu uang, harus mengejar harta benda. Mari kita buka dengan cepat Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Kapan lagi Bapak Ibu banyak buka firman Tuhan? Karena kalau di rumah sering nonton sinetron, nonton drakor, nonton berita, buka WA isinya yang nggak benar, hoax dan sebagainya. Bertobat Bapak Ibu, amin. Mari kita buka di dalam Amsal 23 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan oleh firman Tuhan, Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Oh saudaraku, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Siapa yang ingin kaya? Ayat ini berkata, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Apa berarti tidak boleh kaya? Tidak. Ayatnya tidak berkata seperti itu. Tapi kalau saudara menempatkan dirimu dalam posisi mencobai diri sendiri, mengejar dan mencari kekayaan, saudara akan kecewa. Mungkin kalau kecewa itu tingkatnya rendah. Yang lebih tinggi tingkatnya apa? Kuciwa. Yang lebih tinggi lagi apa? Saya tidak perlu sebutkan. Amsal 10 ayat 22. Bapak Ibu sambil lihat kanan kiri bilang, benar loh firmannya ini. Bilang, lihat kanan kiri bilang, benar ini firmannya untuk saya. Lihat saudara, Amsal 10 ayat 22. Ya, Amsal 10 ayat 22. Jangan lihat kanan kiri lalu bilang firman ini untuk si A, firman ini untuk si B. Lebih baik bilang ini firman untuk saya. Untuk saya juga. Saya tunjuk saudara, 4 jari kena saya. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Oh, Amsal 10 ayat 22 ya. Saya baca ya.
Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini mata juga sudah plus ya, jadi lihat harus begini. Sama ngeker-ngeker begini. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan. Saudara mau kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam jadi pagi, pagi jadi malam, atau sepanjang hari saudara kerja mati-matian, lihat ayat ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kekayaan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara jangan bilang kalau gitu malas saja ya Bang, nggak usah kerja ya. Orang yang malas, yang tidak bekerja jangan. Ada ayatnya ya. Berarti harus tidak boleh malas. Temukan kreativitas. Saya berkata kepada seorang ibu, ibu jual online apa? Minyak putih. Oh, minyak putih. Ibu ambil dari mana? Luar pulau. Iya. Kenapa ibu nggak tambahi saja untuk online-nya? Jual tisu. Oh, benar juga ya Pak. Lalu ada satu bapak bilang, iya, tak tunjuki toko yang murah di Duku Kupang. Saya nggak bilang saudara kalau gerejanya di sini. Tapi saya tahu yang dimaksud toko yang mana. Iya, dia bilang, benar ibu. Itu saya kalau beli di jalan kan 10.000, beli di sana 4.000. Saya bilang, ibu bisa jual 6.000. Untung 2.000. Dosa nggak saudara? Nggak dosa. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh Bapak kok nggak jual tisu? Nggak perlu saya pabriknya tisu. Ya ini joke aja, intermezzo. Baik, Bapak Ibu saya ingin tunjukkan perbandingan hidup makmur yang ditunjukkan oleh Alkitab sebagai contoh, supaya Bapak Ibu tahu. Jadi kata kaya, kata makmur versi Alkitab dengan versi orang berdosa, versi orang benar, dengan versi orang di luar Kristus, itu beda Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh yang jelas itu kisah tentang Yusuf. Mari kita buka dulu Kejadian 39 ayat 3. Kejadian 39 ayat 3. Semua tahu ya cerita tentang Yusuf ya. Jadi kita tidak perlu baca semua karena keterbatasan waktu. Kita langsung saja Kejadian 39 ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, Kejadian 39 ayatnya itu ayat yang ketiga. Kita langsung sampai di sana. Nanti saya sambil jelaskan yang lain ya. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Bapak Ibu masih di gereja ini atau ingat pindang di rumah? Ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan bahwa tuannya melihat bahwa Tuhan bersama dengan Yusuf. Jadi tuannya Yusuf ini melihat bahwa Tuhan itu bersama dengan Yusuf. Dan bahwa Tuhan membuat semua yang Yusuf lakukan menjadi makmur di tangannya. Ada kata makmur di sana. Nah, kata makmur ini dalam kamus besar bahasa Indonesia itu selalu diartikan banyak hasil. Makmur di situ sejahtera, makmur di situ serba kecukupan, dan makmur di situ tidak kekurangan. Tapi siapa dan bagaimana Yusuf yang disebut oleh tuannya dia hidup makmur? Seorang budak, tidak berlimpah-limpah harta bendanya, sedang di dalam kungkungan kesulitan, mengalami penderitaan demi penderitaan. Ini dialami oleh Yusuf. Tetapi orang yang benar ini ada di tempat yang benar dengan seizin Tuhan dalam waktu Tuhan. Dan Alkitab menggarisbawahi dia sudah mengalami kehidupan yang makmur. Bisakah logika saudara berpikir
Lalu saudara mengiyakan bahwa makmur itu identik dengan harta benda dan kekayaan. Dari versi cerita Yusuf sama sekali tidak. Nanti saya akan jelaskan lagi. Kita lihat dulu sekarang Lukas 15, Bapak Ibu. Nah, ini versi kekayaan yang seringkali kita tunggu. Kita nanti-nanti dan kita minta seperti ini. Lukas 15. Kita lihat Bapak Ibu ayat 11 sampai 13. Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Jadi sekali lagi karena keterbatasan waktu, saya anggap Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ya. Saya langsung baca dengan cepat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Gaya hidup yang seperti ini bergelimang dengan harta benda dan kekayaan. Dia hidup dengan berkecukupan, bahkan sangat berlebih-lebih. Dikatakan dia memboroskan apa yang dia miliki. Dia hidup dengan berfoya-foya. Ini sering kali kita pandang dan kita terima, kita kategorikan ya ini yang namanya hidup makmur. Apa saja bisa dibeli. Dia bisa ke tempat pelacuran. Dia bisa ke satu diskotik, ke diskotik yang lain. Pindah dari satu nightclub ke nightclub yang lain. Dia bisa pergi dari satu kafe kepada kafe-kafe yang berikutnya. Dia pergi ke tempat dugem, dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap hari berbeda. Dia bisa kumpulkan banyak teman, banyak orang, supaya dia boleh menunjukkan kekayaan, kemegahan dan kemewahannya. Kalau mungkin zaman sekarang, mobil seperti mau beli kacang goreng, dia bisa lakukan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini yang seringkali kita anggap sebuah kemakmuran. Sementara Alkitab memandang Yusuf juga hidup di dalam kemakmuran. Tetapi si bungsu ini mengambil haknya supaya mengalami kemakmuran. Lalu kemakmuran menurut Alkitab itu seperti apa? Saya mau tunjukkan Bapak Ibu, ketika anak bungsu ini akhirnya dalam ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Tidak cuma miskin, tapi melarat. Melarat itu berarti lebih dari miskin. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, sekarang dia betul-betul menganggap dirinya sudah sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi bagaimana dia bisa ngerti arti kemakmuran yang alkitabiah? Bagaimana dia bisa kembali kepada jalan Allah yang benar? Sehingga dia bisa mengalami kemakmuran seperti yang Alkitab katakan. Berbahagialah saudara yang miskin di hadapan Allah, karena Tuhan akan membuat kita menjadi kaya. Amin. Ada ayatnya enggak itu? Ada ayatnya enggak? Tolong dibuka di mana? Matius 5 ayat berapa? Itu kata bahagia yang keberapa Bapak Ibu? Ini kalau Bapak Ibu nanti di sorga ditanya Tuhan Yesus nggak tahu jawabnya gimana? Buka Matius, tolong dilihat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Akhirnya si bungsu ini betul-betul menyadari dia harus miskin di hadapan Allah.
Bukan lagi karena harta bendanya yang habis, tetapi miskin di hadapan Allah karena dia sudah kehilangan esensi hidup di dalam kelimpahan Allah yang sebenarnya. Apa saudara? Nanti saya tunjukkan. Kita baca dulu ayat 17 ya. Dari mengerti makmur itu banyak duit, akhirnya habis kan? Harusnya kalau masih nempel di pikirannya tentang duit, maka nggak terjadi seperti ayat 17. Tapi lihat ini, ayat 17 dan berikutnya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini kenapa? Mati kelaparan. Aku akan bangkit. Ini dia menyesal. Ini proses pertobatan. Jadi si bungsu kalau ingin makmur di dalam Tuhan harus hidup di dalam pertobatan. Aku akan bangkit. Aku akan pergi kepada siapa? Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sekarang dia sadar, aku nanti pulang, ini pikiranku sudah diubah sama Tuhan. Kalau tadinya aku berpikir makmur itu identik dengan harta benda dan kekayaan, sekarang makmur itu bukan identik dengan uang. Kalau dia masih mikir makmur itu adalah hal yang bersifat duniawi, dia pasti mikir, papaku kan kaya, aku akan bertobat, tapi aku pulang, aku pasti minta uang lagi. Betul? Dia tidak lakukan itu. Yang dia lakukan apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia punya pandangan bahwa makmur itu identik dalam hidup ini harus berkarya. Dalam hidup ini harus punya nilai. Dalam hidup ini kalau saudara dipanggil di dalam pelayanan, saudara harus sungguh-sungguh tunjukkan pelayanan yang benar, kesungguhan, keteguhan, kesetiaan. Dan dikatakan di dalam ayat ini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia praktekkan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlalu mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, apa yang pertama keluar? Kalau makmur itu artinya masih duit, dia pasti akan teriak, Papa, uangku habis. Papa kan masih punya banyak, aku minta lagi. Nggak kayak gitu. Tapi apa? Kata anak itu kepada ayahnya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudara lihat, makmur yang sebenarnya secara alkitabiah itu apa? Ya, kembali kita lihat saudaraku di dalam ayat firman Tuhan Kejadian yang tadi kita baca. Kejadian 39 tadi ayat yang ketiga. Dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi kemakmuran itu dimulai ketika seseorang memiliki nilai hubungan yang benar dengan Allahnya. Ketika si bungsu keluar dari rumah, dia kehilangan hubungan dengan Allah, kehilangan hubungan dengan bapaknya, kehilangan hubungan dengan saudara-saudaranya. Saudara bisa menangkap ketika dia kembali, Amsal 28 ayat 13, mari kita baca. Amsal 28 ayat 13. Ketika dia bertobat, itu berarti dia rekonsiliasi dengan Allah. Pemulihan hubungan dengan Allah dibereskan.
Pemulihan hubungan dengan sorga harus diselesaikan. Setelah itu dia pergi kepada bapaknya. Dia memulihkan hubungan dengan papanya. Dan dia memulihkan hubungan dengan saudara-saudaranya. Kita lihat saudara, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya di hadapan Allah, di hadapan suami, di hadapan istri, dan di hadapan anak-anak, dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Saudara, kembali di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua kita akan lihat. Kejadian 39 ayat yang kedua. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu berhasil. Allah menyertai Yusuf. Kenapa Allah menyertai Yusuf? Karena Yusuf di dalam lingkup bersama dengan Allah dan Allah ada di dalam hidupnya. Begitu juga di dalam Kejadian 39 ayat 21. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sekalipun sekarang berpindah di dalam penjara, Yusuf disertai oleh Allah. Dimanapun saudara berada, termasuk di dalam penjara, Tuhan membuat Yusuf menjadi makmur. Yusuf menjadi berkat. Yusuf miskin secara pandangan manusia, tapi dia kaya dalam anugerah, kasih karunia, dan hidupnya dicukupi dan dipelihara oleh Allah. Lalu kita lihat ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara lihat, Yusuf ini berkali-kali kalau kita baca disebutkan ada dalam penyertaan dari Tuhan. Itu membuktikan Yusuf memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yusuf ini memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Siapapun kita bisa berdosa. Siapapun kita bisa jatuh di dalam kesalahan. Tetapi kalau kembali kepada Allah, saudara mengakuinya dan meninggalkannya, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Kira-kira berapa lama Yusuf itu di rumah Potifar? Kurang lebih. Dia mulai dijual oleh kakak-kakaknya umur 17 tahun. Menurut para penafsir, Yusuf itu tinggi kekar, ya. Badannya itu betul-betul menjadi badan yang sehat, yang kuat. Dan dia pemuda yang tampan. Kok nggak ada yang bilang, ya kayak bapak gitulah. Bapak ibu kok diem aja sih? Coba lihat suami masing-masing. Ya, seperti Pak Cornelis. Betul ya? Bayangkan umur 17 tahun dia dijual, ya. Lalu umur 30 tahun dia baru menjadi Fir'aun muda. Mundur ke belakang 2 tahun sebelumnya dikhianati, dibohongi, dilupakan. Jadi kurang lebih di rumah Potifar Yusuf ini 10 tahun. Bagaimana 10 tahun di dalam penderitaan Tuhan bilang dia makmur? 10 tahun setiap hari digoda sama tante Potifar. Halo? Hari demi hari Bapak Ibu, dia mengalami penderitaan secara mental. 10 tahun. Saya tanya, berapa lama Bapak Ibu bergumul di dalam masalah keuangan saudara? 1 tahun saja terkadang kita bilang, Tuhan rasanya dunia ini sudah kiamat, apalagi 10 tahun. Mari kita buka Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas
Orang benar itu berarti punya hubungan yang benar dengan Allahnya. Seperti Yusuf 10 tahun menderita tetapi mengenal Allah. Dia pasti punya prinsip kesusahan sehari cukup untuk. Ada di sini yang 1 bulan gak bisa tidur. Ada yang 5 hari tidak bisa tidur. Ada yang 3 hari tidak bisa tidur. Lihat saudara, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemakmuran ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Karena itu saya nggak setuju Bapak Ibu kalau ada apa-apa sedikit lalu kita bilang, oh kamu dimurkai oleh Allah, oh kamu ditinggalkan oleh Allah. Nggak ada yang amin. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ulangan 8 ayat 18. Kalau berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, itu berarti ketika Bapak Ibu mohon maaf ada di dalam kereta api, berkat Tuhan juga ada di atas hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang pergi menjajakan barang, ya karena Bapak Ibu seorang pedagang, berkat Tuhan juga ada di atas Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang ada di rumah bersama istri, bapak dan istri lagi masak, ya. Berkat Tuhan juga ada di dalam hidup kita. Amin. Mohon maaf, ketika di WC, Bapak Ibu orang benar, berkat Tuhan ada di mana? Loh, ini bunyi ayatnya kok. Ya, dan semua itu Tuhan yang akan membuat kita mampu dan bisa. Ulangan 8 ayat 18. Coba Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Langit, bumi dan segala isinya Tuhan yang punya. Bahkan mohon maaf, 1 batu kerikil pun engkau tidak bisa membuatnya. Itu punya Allah. Allah itu maha segala-galanya. Jadi kalau saudara diizinkan kaya, itu karena Tuhan yang memberikan berkatnya. Tetapi orang yang ingin kaya, memburu uang, mengejar uang, pertanyaannya, dia akan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Salah satu pencobaannya apa? Ketika Tuhan yang punya semuanya mempercayakan kekayaan, memberikan harta benda, setelah saudara diberkati, saudara mau pakai untuk apa? Si bungsu dia mengejar uang, yang ada dalam pikirannya duit, 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 selalu duit. Gak ada saudara, gak ada orang tua, gak ada sahabat, gak ada Tuhan. Dia akan berkata, gua gak butuh Tuhan, karena duit sudah jadi Tuhan saya. Dia jatuh ke dalam, dia akhirnya berkata, aku sudah berdosa kepada sorga dan Bapa. Saudara, 1 ayat kembali di dalam 1 Timotius, masih berdiri ya. 1 Timotius yang tadi kita baca itu, kita balik ke sana, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Uang itu sendiri tidak jahat Bapak Ibu. Uang itu hanya alat pertukaran. Uang itu hanya alat pembayaran. Semua teriakkan bersama saya. Uang adalah alat pembayaran. Uang adalah alat pertukaran. Amin. Uang bukan tujuan hidup saya. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari kita persiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan percayalah seperti Ulangan 8 tadi ayat 18. Kalau Tuhan menganugerahkan dan memberikan berkat, maka Tuhan akan memampukan
dan membuat kita bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik dan dengan benar. Dengan segala keterbatasan dan keberadaan kami Tuhan, Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami, melihat dan melawat umat-Nya. Ada banyak pergumulan, situasi dan kondisi kami terkadang tidak menguntungkan, membuat kami bertanya-tanya, dan ada banyak hal yang mencengkram dan menakutkan. Tapi seperti firman yang kami sudah dengar, kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kami di dalam genggaman pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa, lanjutkan karya-Mu ya Tuhan. Lanjutkan rencana-Mu. Lanjutkan semua yang terbaik bagi kami. Kami bersepakat memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Tuhan, bawa mereka lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi, lebih menghormati, dan hidup takut akan Tuhan. Berkat Tuhan bagi semua jemaat. Terimalah persembahan, baik persepuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia. Tuhan menerima sebagai kebenaran. Dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dan membawa kami lebih dekat, lebih setia, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami menyerahkan Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, pemilu tahun depan, semua berjalan lancar dan baik. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu, para pendoa gereja-Mu, umat-Mu, kami semuanya akan bersatu hati, terus membawa dan menyerahkan negeri yang kami cintai ini, dijauhkan dari pertumpahan darah, dijauhkan dari pertikaian, percitraan, dijauhkan dari segala yang jahat. Oh Tuhan, Indonesia biarlah menjadi berkat bagi Asia, bagi dunia. Dan Indonesia Tuhan, di atas negeri kami panji-panji Kristus ditegakkan, keselamatan melimpah dan mengalir. Dan biarlah umat-Mu tidak pernah salah pilih, dan kami menerima yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin negeri ini. Memberkati juga semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, dan membawa mereka semua boleh hidup di dalam anugerah dan berkat Tuhan, mengasihi dan cinta Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami semua sungguh mengucap syukur. Kami semua boleh mengalami hadirat dan kuasa Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah berikutnya dengan hati yang bergelora untuk terus menyembah dan memuji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum engkau pulang, angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.